Pemirsa, di segmen ini kita telah terhubung dengan Fahmi Radi, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selamat pagi, Pak Fahmi. Selamat pagi, Mas Igan. Pak Fahmi, menurut Anda seberapa pentingnya sebetulnya revolusi energi kita? Saya kira sangat penting sekali gitu ya. Karena permasalahan yang dihadapi saat ini adalah defisit neraca migas dalam jumlah yang cukup besar dan ini membebani defisit neraca pembayaran di situ. Nah, oleh karena itu gitu ya, maka harus ada resolusi tadi. Jadi upaya yang bukan biasa saja, tapi harus ada upaya luar biasa. Nah, apa yang dilakukan, idealnya memang menaikkan ekspor dan menurunkan impor gitu ya. Nah, kalau menaikkan ekspor, ini barangkali butuh waktu 5-10 tahun gitu ya. Nah, oleh karena itu, revolusi energi tadi, untuk mengatasi tadi adalah dengan upaya terus-menerus menurunkan impor tadi. Nah, data menunjukkan impor yang terbesar adalah impor BBM itu ya. Nah, oleh karena itu, langkah yang dilakukan, yang pertama adalah membangun kilang. Pertamina selama 20 tahun tidak bangun kilang gitu ya. Nah, diharapkan dengan bangun kilang tadi, itu bisa diolah sendiri di dalam negeri dan itu bisa menurunkan impor. Nah, kemudian yang kedua, ini harus upaya yang sungguh-sungguh adalah konversi tadi gitu ya. Bisa dari BBM ke BBG, ke gas, kemudian juga dari BBG ke energi baru dan terbarukan. Nah, kita punya resource yang cukup besar gitu ya untuk energi baru dan terbarukan, tapi hingga sampai saat ini masih belum optimal dalam konversi tadi gitu ya. Nah, yang ketiga, yang ini nggak pernah diwacanakan gitu ya, karena tadi impor terbesar adalah BBM, maka sesungguhnya perlu ada keberanian untuk melakukan pembatasan jumlah mobil. Karena setiap tahun itu rata-rata sekitar 1,4 juta mobil yang masuk di jalan raya. Nah, ini barangkali juga perlu regulasi gitu ya, untuk melakukan pembatasan tadi. Itu barangkali, Mas. Pak Fahmi, kalau kita bicara mengenai membangun kilang baru, ini sudah beberapa tahun kilang kita jumlahnya belum bertambah. Nah, ini menurut Anda kendala yang harus kemudian segera dipecahkan supaya kilang kita ini bertambah, bagaimana Pak Fahmi? Nah, sebetulnya sudah ada upaya dari Pertamina gitu ya, apakah itu untuk RDMP atau juga membangun kilang baru. Bahkan sudah banyak juga investor kemudian yang masuk untuk membangun kilang tadi. Tapi ada semacam hambatan yang sistemik tadi gitu ya, yang tidak memungkinkan tadi gitu ya, pembangunan kilang tadi hingga sekarang nggak pernah berhasil. Nah, kami waktu di tim anti mafia migas, kami mencurigai gitu ya, ada pihak-pihak yang memang secara sistemik untuk menghalangi pembangunan kilang tadi agar apa? Agar impor minyak kita semakin besar. Nah, pemburuan renta tadi ada pada impor tadi. Nah, oleh karena itu ya, saya kira pemerintah dan Pertamina itu harus serius untuk merealisasikan dari pembangunan kilang ini. Karena menurut saya ini sudah merupakan suatu keniscayaan gitu ya, yang harus dilakukan dalam rangka menurunkan impor tadi, Mas. Gitu. Baik. Pak Fahmi, kalau misalnya bicara mengenai beberapa isu yang sempat mengemuka adanya mafia importir. Nah, ini menurut Anda hal-hal semacam ini masih mengganggu kita tidak pada saat ini? Nah, dulu khususnya kalau kita bicara mengenai BBM. Ya, dulu temuan kami di tim anti mafia migas yang dipimpin Faisal Basri, itu memang ada indikasi tadi dari pihak-pihak mafia migas untuk menghalangi tadi. Apakah itu ada di Pertamina atau juga ada di departemen yang lain, departemen keuangan atau juga di perekonomian gitu ya. Itu yang secara sistemik tadi itu menghambat. Nah, saya kira ini indikasi tadi gitu ya. Itu saya kira real karena sampai sekarang cukup mengherankan gitu kalau Pertamina nggak sanggup membangun kilang baru gitu. Nah, itu yang harus diperangi dulu barangkali ya. Baik, kalau kita mau beralih ke energi baru terbarukan, menurut Anda apakah kemajuannya sudah signifikan pada saat ini? Sampai sekarang belum begitu optimal gitu ya. Padahal resource yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan energi baru terbarukan ini sangat melimpah tadi ya. Nah, tetapi masalahnya adalah
harga energi baru terbarukan ini masih lebih mahal gitu ya dibanding dengan energi fosil, sehingga ini jadi penghambat bagi investor gitu ya untuk mengoptimalkan peran dari energi baru terbarukan. Nah, oleh karena itu untuk mendorong tadi agar harganya minimal kompetitif gitu ya, perlu ada insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap pengembang gitu ya. Bahkan di tahap awal kalau perlu pemerintah memberikan subsidi. Ini dilakukan juga oleh negara-negara seperti Australia gitu ya, agar apa? Harga keekonomian energi baru terbarukan tadi itu dapat bersaing. Nah, kalau nanti bisa mencapai kapasitas apa, maka harganya akan turun dan lebih dari fosil. Nah, pada saat itulah energi baru dan terbarukan akan menjadi energi utama di Indonesia gitu. Pak Fahmi, menurut hitungan Anda, seberapa lama lagi kita bisa bergantung pada energi fosil ini? Saya kira beberapa kajian itu sudah mengatakan bahwa cadangan terbukti Indonesia ini akan habis paling cepat itu pada tahun 2030. Nah, tentunya kita tidak menunggu tahun 2030 kan, maka konversi tadi ke energi baru terbarukan harus dilakukan, dan ini memang harus digunakan cara-cara revolusioner, kalau tidak barangkali tidak akan optimal. Nah, juga kilang minyak tadi gitu ya, itu juga harus ada upaya revolusioner supaya segera bisa direalisasikan, dan ini akan sangat efektif mengurangi impor BBM yang dalam jumlah besar, dan ini membebani neraca pembayaran. Baik, Pak Fahmi, terima kasih telah bergabung bersama kami di sambungan telepon. Selamat pagi, Fahmi Radi, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selamat pagi, Pak Fahmi. Saya ke Bang Gauden. Bang Gauden, kalau ada sejumlah solusi tadi disampaikan oleh Pak Fahmi, membangun kilang, beralih kemudian ke energi baru terbarukan, dan kemudian ada keberanian untuk membatasi jumlah mobil. Nah, ini bagaimana, Bang Gauden? Ya, kilang di dalam negeri itu hanya mampu memenuhi kurang dari sebagian kebutuhan BBM di Indonesia. Dan disadari sejak lama kebutuhan kilang itu. Pada tahun 1976 Presiden Soeharto pada saat itu meresmikan kilang ke-9 ya. Kilang ke-9 yang dibangun di Cilacap. Nah, dari situ 20 tahun sampai sekarang belum ada kilang yang dibangun, kecuali pada 76 ya, pada 1997 dibangunlah kilang di Balongan. Kilang Balongan itu dibangun 1997. Setelah itu tidak ada lagi pembangunan Balongan. Padahal kilang itu sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk mengolah hasil olahan hasil minyak, tetapi juga bisa mengolah minyak impor. Nah, pada titik ini memang sangat krusial, sangat-sangat krusial ketika kebutuhan itu terus menanjak karena pembangunan yang begitu masif membutuhkan energi, tapi pada saat bersamaan kita harus mengimpor yang menyebabkan membebani neraca perdagangan. Walaupun perdagangan non-migas itu surplus pada 19 tahun lalu, tetapi sumbangan akibat impor migas yang begitu besar itu sampai 17% itu memang sangat memberatkan, yang pada akibatnya APBN itu terbebani untuk neraca pembayaran. Baik, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita di segmen selanjutnya, Bang Gaudensius, dan pemirsa kami juga masih menunggu partisipasi Anda melalui sambungan telepon 021-583-9900 dan juga akun Twitter di @media_indonesia. Kami akan segera kembali, usai jeda. Dan pemirsa, di segmen ini kami mulai menerima penelpon dari Anda. Kita akan sapa dulu penelpon pertama kita, ada Pak Nugroho dari Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi Mas Ivan, selamat pagi Bung Claudius. Energi itu adalah tenaga yang dibutuhkan untuk hidup, untuk gerak. Nah, kita tidak bisa lepas dari energi. Selama ini